Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Siska Febriani, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. YAIN Tulungagung merupakan sebuah perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di Tulungagung yang berada di Jalan Mayor Sujadi Timur nomor 46, Pelosok Kandang. Perguruan tinggi Islam ini didirikan pada tanggal 6 Agustus 2013. Berhubung dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, PPL Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2021 gelombang 2 dilaksanakan secara daring yang akan dilakukan oleh mahasiswa di desanya masing-masing. Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Di Tulungagung terdapat banyak tempat wisata dan banyak budaya serta kuliner makanan khas Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Untuk kesempatan PPL kali ini, lembaga yang saya ambil adalah usaha teke jahit milik Bapak Teguh yang berlokasi di Desa Ringen Pitu, Dusun Ringen Sari, RT 3 RW 1, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Jarak tempuh antara rumah dengan teke jahit hanya sekitar 100 meter. Teke jahit merupakan usaha di bidang jasa pembuatan beraneka macam tas, yaitu tas kucing maupun tas sekolah, serandul, terpal, dan lain-lain. Usaha ini didirikan sejak tahun 2016 oleh Bapak Teguh Susanto. Hingga saat ini, usaha Pak Teguh genap 5 tahun. Awal berdirinya usaha teke jahit ini adalah pemilik usaha dulu pernah bekerja menjahit terpal dan memiliki motivasi dan ide mengembangkan kemampuan untuk bisa menambah tenaga kerja di daerah Ringen Pitu. Menurut wawancara saya kemarin, pada tahun 2020 sebelum pemerintah mengumumkan masuknya pandemi COVID-19 ini, usaha Pak Teguh sangat pesat. Sehingga Pak Teguh memberanikan diri mendirikan cabang, yaitu di Desa Pelosok Kandang. Untuk saat ini, usaha teke jahit memiliki 2 cabang, yaitu berada di Desa Ringen Pitu dan di Desa Pelosok Kandang. Teke jahit dikelola secara pribadi bersama dengan anggota keluarga. Awal berdirinya usaha teke jahit Pak Teguh ini membutuhkan biaya sekitar 25 juta rupiah. Pada tahun pertama, usaha ini hanya menjahit terpal saja. Lalu, pada tahun berikutnya, mulai berkembang dan hingga memproduksi serandul dan tas sekolah maupun tas kucing. Proses pembuatan serandul dan tas kucing oleh Bapak Teguh. Hasil produksi teke jahit tidak hanya dikirim ke Tulungagung saja, melainkan juga dikirim ke luar negeri. Jika ada pesanan, tas kucing maupun tas sekolah, Pak Teguh meraup untung yang tinggi, yaitu 2 kali lipat dari pembelian bahan baku. Jika dijual, harga tas kucing satu picisnya sekitar Rp150.000. If you don't start a conversation, you won't have one. Hampir 2 tahun lamanya menghadapi pandemi COVID-19 sejak kasus pertama diumumkan awal bulan Maret 2020,
Begitu, Kementerian Kesehatan Selandia Baru mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 berkaitan dengan Indonesia, maka pembatasan berskala besar dilakukan sampai saat ini diberlakukan PPKM. Akibat pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang berdampak cukup hebat. Hal ini karena UMKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung, sehingga adanya pembatasan sosial berskala besar atau yang sekarang ini diberlakukan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya akan membuat permintaan turun drastis. Antara pemerintah dan pelaku usaha cukup dibutuhkan dalam pemulihan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di masa pandemi. Pemerintah juga memberikan bantuan UMKM sebesar 1.200.000 hingga 2.400.000 kepada UMKM yang berdampak COVID-19. Strategi pemasaran usaha TG Jahit Bapak Teguh memasarkan atau mengenalkan sendiri hasil produksi yang dihasilkan. Bapak Teguh paling banyak melakukan pemasaran online lewat media sosial, yaitu Facebook, Instagram, atau e-commerce. Strategi pemasaran rencana atau sasaran produksi kegiatan kemana akan dituju yang akan dijalankan oleh TG Jahit untuk mengenalkan produk atau jasa yang dimiliki Bapak Teguh. Sebagai kegiatan ekonomi penting di Indonesia, sektor industri harus dikelola oleh tenaga kerja yang produktif dan berkualitas. Untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya yang dapat dilakukan agar bisa memanfaatkan kemandirian tenaga kerja dan unggul di bidang industri terutama pada kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pendidikan merupakan modal utama bagi tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sektor industri didominasi oleh permintaan tenaga kerja di sektor formal. Selain pendidikan, keterampilan diperlukan sebagai bekal tenaga kerja melalui aktivitas di bidang perindustrian. Pekerjaan di sektor industri yang erat dengan ketelitian dan modernisasi membutuhkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Unsur-unsur strategi pemasaran yang perlu diperhatikan dalam usaha adalah produk. Jadi, produk yang dibuat harus diberi nama semenarik mungkin dan mempunyai kualitas keunggulan barang. Jika barang diproduksi berkualitas, maka konsumen pun akan senang dan mestinya akan kembali untuk tetap membeli produk di tempat TG Jahit. Yang kedua, harga. Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan kualitas produk yang harus mempertimbangkan yang diproduksi, yang harus dipertimbangkan proses dan bahan yang dikeluarkan. Yang ketiga, lokasi. Jadi, harus mencari lokasi yang strategis. Jika lokasi kurang strategis, maka penjualan pun ikut terganggu. Yang terakhir, promosi. Promosi ini bertujuan untuk membuat konsumen melirik dengan harga diskon. Dengan itu, otomatis konsumen akan membeli dengan harga yang murah, yang tertera di promosi yang dibuat. Strategi marketing online dan offline. Strategi yang dilakukan TG Jahit yang pertama secara online dengan melalui media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Shopee, sangat berpengaruh dalam penjualan di usaha ini. Manfaat marketing secara online yaitu bisa menjangkau ke berbagai kota dari pusat kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Semenjak ada wabah virus COVID-19 ini, jualan secara online meningkat karena orang-orang meluangkan waktu sangat banyak untuk membuka handphone. Jadi, dengan marketing secara online ini, usaha akan semakin maju dan pendapatan TG Jahit akan meningkat. Yang kedua, strategi marketing offline bisa dilakukan secara langsung, yaitu pelanggan datang langsung ke toko dan memesan pesanan yang diinginkan, atau pembeli bisa memilih tas yang diinginkan yang dibuat oleh Bapak Teguh. Strategi marketing online dan offline. Strategi yang dilakukan TG Jahit yang pertama secara online dengan melalui media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Shopee, sangat berpengaruh dalam penjualan di usaha ini. Manfaat marketing secara online yaitu bisa menjangkau ke berbagai kota dari
pusat kota sampai ke pelosok-pelosok desa. Semenjak ada wabah virus COVID-19 ini, jualan secara online meningkat karena orang-orang meluangkan waktu sangat banyak untuk membuka handphone. Jadi, dengan marketing secara online ini, usaha akan semakin maju dan pendapatan TK Jahit akan meningkat. Yang kedua, strategi marketing offline bisa dilakukan secara langsung, yaitu pelanggan datang langsung ke toko dan memesan pesanan yang diinginkan, atau pembeli bisa memilih tas yang diinginkan yang dibuat oleh Bapak Teguh.